kalau ditanya kepada saya, rating mana? Ya, ratingnya nih Pak. Ini yang kompleks, ini terus terang ini Pak. Ini level, kalau boleh level itu bintang 5 lah. Jadi mengajar, saya ambil inti-intinya juga, ambilkan ajaran yang inti-inti saja. Jadi corporate university jadinya ya? Ya kurang lebih seperti itulah Iya, Pak. Yang terpuruk itu Iya. saat saya hilang anak saya. Ini. Betul. Iya, iya, iya. Yang pertama. Sejenak kita, dialog asik. Halo sahabat podcast, ketemu lagi kita dalam rangka sejenak kita dialog asik. Kali ini kita kedatangan tamu Pak Faisal Hadijaya. Beliau seorang kepala bagian di Sekretariat Daerah, yakni kepala bagian tata pemerintahan. Selamat sore Pak Faisal. Selamat sore Pak Sekda. Gimana kabar, sehat? Alhamdulillah sehat selalu. Alhamdulillah. Ya, selalu sehat dan semangat ya, Ya, Pak Faisal. siap. Ya. Pak Faisal, kita sekarang sore ini kita coba sejenak kita berdialog asik. Bagaimana pengalaman Pak Faisal ya dalam melaksanakan tugas sehari-hari, dan juga bagaimana keseharian Pak Faisal tentunya. Ya, Kita ingin siap. tahu, dan mudah-mudahan ini bisa menginspirasi kita semua. Amin, amin. Pak Faisal, keluarga ada di sini Pontianak? Alhamdulillah Pak. Itu sudah dulu kita pernah bertugas di Kabupaten Sambas 15 tahun. Oh, Jadi salah satu hal yang saya syukuri, benar-benar yang saya syukuri adalah pada saat saya diterima menjadi salah satu pindahan. tahun berapa pindah ke budaya? Tahun 2017-an itu sekitar. 2017. Sekitar tahun 17-an itu bisa berkumpul setiap hari dengan keluarga, dengan anak, itu sudah anugerah yang sangat luar biasa. Sebelumnya keluarga berpisah? Iya, berpisah. Saya di Sambas, menetap di Singkawang, keluarga saya di Pontianak. Di Pontianak, oh gitu. Jadi setiap minggu, ya Senin pagi jam 3 subuh, kita sudah harus ke tempat pemberian bis itu. Ketemunya seminggu sekali gitu ya? Ya, seminggu sekali. Masya Allah. Ya, Itu selama 15 tahun gitu? selama 15 tahun. iya, iya. Jadi kalau sekarang saya ya bersepeda atau bersepeda, pada situ masih tinggal di sekitaran Sungai Jawi, melihat baju yang coklat yang berhenti atau sedang menunggu bis jam 3 subuh, itu pasti saya teringat dengan bagaimana saya dulu Pengalaman harus dulu ya. meninggalkan keluarga pas jam 3 subuh. Iya, iya, iya. Saya seperti ya. Itulah Putra salah satu. putri? Ini. Alhamdulillah, putra saya yang terbesar sudah kuliah, yang kecil juga sudah kuliah. Anak saya dua aja Pak. Ya. Dua aja. Lengkap ya putra Ya, putri ya? alhamdulillah lah, alhamdulillah cukup lah. Alhamdulillah. Ya, Mau ini dikasih sih mau aja lagi. jauh dong kalau Iya. kalau sekarang, iya ya. Eh. Tapi kalau Tuhan Iya. berkehendak, nggak ada yang mustahil ya, Iya. misalnya. Iya, iya, iya. Kalau ibu bekerja juga ya? Ibu ini waktu pertama menikah ini bekerja sebagai di asuransi, Pak. Di asuransi Bumi Putra. Saat itu saya dapat tugas kuliah nyambung ke UGM, ya berhenti dan mendampingi saya lah untuk Ketemunya di sana? Ketemunya di Kutukan sana. Di sana, Iya. luar biasa ya. Jadi sekarang sebagai staf juga tenaga honorer di Plan Terpadu Kuburaya sampai sekarang. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Iya, iya, iya. Karena anak udah besar kan, jadi tidak ada masalah gitu. Ya. Ya, kita syukuri Pak Faisal ya. Ini keluarga kecil yang lengkap dengan putra putri. Belum ada rencana ini putra putri? Ya mau lihat sekarang nih satu persatu. Di angkatan teman saya nih anaknya sudah menikah, ya pingin juga. Nunggu selesai kuliah lah ya. Nunggu selesai. Tapi rencananya mungkin kalau selesai seminar proposal mungkin tunangan juga. Dapat ini sudah juga. ada calon ya. Yang laki-laki ini dapat orang Bugis juga. Di Pontianak. Pontianak. Pontianak juga. Ya, ya. Pak Faisal, pada saat
Pak Faisal tugas di Sambas ya, di Kabupaten Sambas ya. Itu selama 15 tahun, itu sebagai apa? Dari awal terakhir di Sambas sebagai apa? Pertama itu saya penugasan itu di bagian Kestra. Dulu itu bagian sosial Pak ya. Bagian sosial. Sekarang bagian sosial. Dulu namanya di Kestra. Dulu bagian sosial, sekarang namanya Kestra. Itu kemudian dipindahkan ke Bapeda saat itu sebagai Kasubag Industrian Lingkungan Hidup. Kemudian mutasi di bagian fisik Serana, kan itu kan di Bapeda juga. Di Bapeda juga. Ya. Sampailah kembali lagi ditempatkan lagi di bagian ekonomi, di sumber daya pertambangan energi, ya, seperti itu. Dan terakhir akhirnya di situ karir saya berhenti di Sambas, lanjut di Kuburaya. Pada awalnya pindah ke Kuburaya sebenarnya tidak meminta juga untuk mintanya itu kalau dapat ke SKPD lain lah gitu. Keluar dari lingkup Bapeda gitu. Kenapa? Ya karena merasa sudah lama juga Pak berkarir di Bapeda. Tapi saat itu pimpinan mungkin memandang rekam jejak ya Pak ya. Ya. Rekam jejak, jadi ditempatkanlah di Bapeda. Apalagi Kuburaya baru terbentuk ya 2017 itu masih baru sekali itu ya. Jadi kalau dipikir-pikir ya 95% karir saya itu di Bapeda. Bapeda ya. 95% lah. Di Kuburaya awalnya juga di Bapeda, Di Bapeda. ya. Bapeda. Selama di Kuburaya, Pak Faisal, selama di Bapeda itu Pak Faisal menangani perencanaan ya untuk Kabupaten Kuburaya sektor apa saja itu? Ya bidang kami kebetulan itu saya pernah di bidang penelitian pengembangan. Kebetulan menangani masalah dokumen perencanaan. Jadi menyusun dokumen RPJMD, PJP, KLAS itu pernah menjadi bagian dan terlibat dalam penyusunan itu. Dan perencanaan yang bersifat spesifik saat itu yang terkait dengan ya perencanaan yang penugasan lah dari pimpinan yang bersifat khusus. Nah, karena kebetulan bidang kami kan pengembangan ya, jadi mungkin ya lebih tepat memang kalau diletakkan hal-hal yang barangkali mungkin dipandang bahwa ini tidak menjadi bagian tupoksi manapun, masih masih sifatnya masih terbuka, sehingga itu diletakkanlah ke bagian penelitian pengembangan. Kemudian itu di sekitar 2019-an saya sempat juga di bidang sosial budaya atau sosbud. Di Bapeda juga di Bapeda. Ya? Sekarang sudah berganti nama nggak salah itu. Nah itu kebetulan nanganilah terkait dengan masalah stunting, terkait dengan masalah indeks desa membangun. Saat itu yang lagi ngetren itu adalah SDGs. Ya. Saat itu. Jadi merancanglah saat itu dokumen perencanaan SDGs sehingga itu bisa menjadi panduan untuk SKPD dalam menyusun perencanaan induk mereka di masing-masing SKPD. Kemudian setelah itu saya dipercaya menjadi kepala bagian pemerintahan sampai sekarang. Terhitung dari tahun 2021 sampai sekarang. Keluar dari Bapeda. Dan informasinya dari kawan-kawan staf saya adalah kabak ke-18 Pak. Jadi di bagian tatap pemerintahan. Ya. Selama di Bapeda tentu banyak sekali output yang sudah Pak Faisal, dan itu strategis tentunya ya, apalagi tadi terkait dengan SDGs, itu program komitmen global itu untuk semua negara gitu kan, itu strategis sekali. Dan terkait dengan apa yang dilakukan di Kuburaya, tentunya dapurnya ini kan Bapeda. Orang pintar banyak bilang bahwa kalau perencanaannya sudah benar, maka 95% itu sudah sukses lah gitu. Tinggal 5% lagi, ya 4% lah. 4% lagi realisasi fisiknya, tentu 1% Tuhan yang menentukan ya kan. Nah, ini menunjukkan betapa strategisnya ya Bapeda sebagai fungsi perencana. Nah, Pak Faisal melihat
apa yang sudah lakukan selama di Bapeda ini, kira-kira dalam mengawal perencanaan Kuburaya ini bagaimana? Sesuai dengan visi misi, kemudian RPJP, RPJMD dan sebagainya. Ini gimana? On the right track ya? Atau masih ada titik lemahnya? Kalau menurut saya sekarang saya membaca dokumen sebagai orang yang sudah bukan menjadi bagian dari Bapeda, saya harus mengatakan saya memuji kawan-kawan sekarang dalam menyusun dokumen perencanaan itu sudah terstruktur. Apalagi sekarang ini aturannya itu sudah harus berdasarkan cascading, program hingga program sampai kegiatan sampai subkegiatan sudah diturunkan sampai sedemikian detailnya sehingga tidak ada lagi aktivitas atau kegiatan yang melenceng keluar daripada tusi dari masing-masing SKPD. Kemudian saya melihat bahwa sumber daya Bapeda sekarang juga sudah lebih baik lah dibandingkan pada saat Kuburaya terbentuk 2007-2008 awal ya. Saat itu. Nah itu luar biasa juga saya melihat kawan-kawan sekarang itu merancang dokumen. Dan bahasa perencanaan ini kan tidak harus semata-mata bahasa teknis. Di situ harus ada bahasa akademis. Sehingga dokumen itu memang benar-benar layak untuk dikaji dan dijadikan referensi oleh SKPD. Wah itu sangat luar biasa sekarang melihat kawan-kawan Bapeda. Pagi ini sekarang sudah terbuka anak-anak baru Bapeda, perencana muda kalau saya memanggil mereka itu. Ini sudah banyak ikut diklat. Nah, jadi pengalaman dari diklat, dari diskusi dengan kabupaten lain ini memperkaya. Intinya dokumen yang disusun oleh Bapeda ini dalam kerangka mengawal program strategis daerah itu harus saya akui saya lebih baik lah pada saat saya masih di Bapeda. Gitu. Yeah. Itu sangat luar biasa itu. Saya juga salut dan bangga juga walaupun menjadi bagian keluarga besar sekarang itu. Ya tentu. Semakin hari semakin baik tentunya ya upayanya. Dan tentu pengaturan untuk itu semua, kebijakan-kebijakan juga pasti mengarah perbaikan-perbaikan semua. Ya, sepakat saya Pak Faisal. Apalagi kalau bercerita soal isu Pak Bupati, isu kebahagiaan, bagaimana itu harus dirancang dalam program strategis Bapeda. Nah itu teman-teman itu sudah melihat rujukan awalnya ini apa. Nah, ini yang saya suka dari kawan-kawan sekarang. Dia berdasarkan konsep yang kuat. Kalau saya melihat konsepnya kuat dan itu tidak terbantahkan bahwa rujukan itu jelas, konsepnya jelas sehingga pada saat teman-teman Bapeda sekarang menurunkan program ke masing SKPD itu ya memang itu malah merupakan program kegiatan yang benar-benar menjadi urgensi daripada SKPD yang harus dilakukan. Nah, tinggal bagaimana kebijakan, karena kan namanya perencanaan ini kan ada yang dari perencanaan dari teknokratik dan ada partisipatif segala macam. Nah ini dipadukan, politis itu yang dipadukan. Nah pengalaman Pak Faisal selama di Sambas, kemudian di Bapeda, ini sekarang Pak Faisal menjabat sebagai kabak pemerintahan. Tentu ini juga berbeda jauh ini ya. Jauh. Walaupun di Bapeda Pak Faisal juga pernah menangani masalah sosial ya. Dan sosial ini bagian dari semua sektor ya. Nah di tata pemerintahan sendiri Pak Faisal ini apa yang Pak Faisal lakukan ini terkait dengan masih masif sorotan dari semua pihak terkait dengan pemerintahan kita sekarang, reformasi yang berjalan sejak 98 sampai sekarang masih menyisakan PR yang belum terselesaikan. Di tata pemerintahan sendiri Pak Faisal menangani gimana nih? Di pemerintahan kami tangani sifatnya pemerintahan umum. Pemerintahan umum. Sifatnya pemerintahan umum ya. Itu berkaitan dengan bagaimana sebenarnya pemerintahan umum ini tidak terlalu asing dalam pengertian dan lebih erat juga dengan kebapedaan. Karena salah satu capaian yang harus dicapai adalah bagaimana tersusunnya dokumen LKPJ, dokumen SPM. Ini juga erat dengan pada saat kami di Bapeda ya kurang lebih menangani itu. Cuma dalam hal kalau ditanya kepada saya rating mana? Ya ratingnya nih Pak.
Ini yang kompleks ini terus terang ini Pak. Ini level, kalau boleh level itu bintang 5 lah. Itu pemekaran kecamatan. Itu memang luar biasa. Pemekaran kecamatan. Kecamatan itu luar biasa. Itu pikiran kita dikuras, tenaga kita dikuras, Itu ya. kesehatan kita dikuras, sampai keyakinan juga dikuras. Kenapa? Masalahnya gimana itu? Apa karena situasi kondisi di lapangan atau ada hal-hal yang bersifat politis di lapangan? Ya, karena begini, Pak Sekda, dalam pemekaran ini kita ini berhadapan dengan durasi waktu yang dibatasi. Oh, November itu sudah harus clear draft pemekaran kecamatan. Nah, karena setelah November Dagri pusat tidak mau menerima karena dengan pertimbangan adanya pemilu serentak. Jadi dia closing sehingga kami harus kejar itu. Dan kemudian yang kita hadapi, kita berhadapan dengan data-data yang terkumpul kita harus mulai dari nol. Dari nol kembali. Memang ada data-data yang dikeluarkan oleh SKPD tetap kita rujuk. Tapi pada akhirnya kita harus mensempurnakan data-data itu sehingga itu bisa layak untuk disampaikan ke DPRD, kemudian ke Depdagri untuk mendapatkan nomor registrasi termasuk perda dan segala macamnya. Nah, itu harus kita dikejar dari awal. Nah, makanya saya bilang pada saat itu dibebankan kepada kami selaku kabak di pemerintahan, nah itu yang pertama kali kita memetakan kekuatan dulu. Kita petakan kekuatan dulu, apa yang kita punya, sumber daya kita seperti apa, kemudian ya dukungan-dukungan kita ya, walaupun kita sangat bersyukur karena pimpinan mendukung gitu. Saya tahu ada campur tangan pimpinan di situ. Tapi akhirnya endingnya ya alhamdulillah gitu ya? selesai. Ya. Berapa kecamatan yang dimekarkan? Rencana kita kemarin itu 2 kecamatan. 2 kecamatan. Tapi ya dengan pertimbangan bahwa satu kecamatan yaitu Kecamatan Batu Ampar tingkat kecukupan desanya belum terpenuhi, maka ada syarat persetujuan jumlah desanya ya. Syarat persetujuan karena kan kita mengacunya kepada Undang-Undang 17 tentang kecamatan. Situ disebutkan bahwa untuk syarat pemekaran itu pertama dari sisi jumlah penduduk, kemudian luas wilayah, salah satunya adalah kecukupan desa yang harus minimal 10 desa untuk dimekarkan kecamatan. Nah, itu yang saya bilang tadi itu kompleks, sangat kompleks. Belum lagi pertentangan di masyarakat, ada yang pro dan kontra, pasti itu macam. Dan kesangsian daripada ya struktur kita di bawah gitu kan. Nah, ini kan ceritanya bukan barang yang baru. Pemekaran ini kan hal sudah lama. Sudah lama, harus kita selesaikan seperti itu, dan alhamdulillah saya cuma menyampaikan bahwa ya kalau memang Allah berkehendak mekar. Kalau tidak berkehendak tidak mekar walaupun upaya saya semua. Tapi dengan kepemimpinan Pak Faisal beserta tim ini dengan dinamika di masyarakat juga tadi bisa alhamdulillah bisa diatur itu ya. Pak Camat kita negosiasi, kita komunikasikan dengan tim pemekaran di kecamatan, dengan DPRD, terutama dengan pimpinan, karena kalau benturan-benturan kecamatan ini kan hal-hal tertentu tidak bisa kita selesaikan sendiri. Terpaksa kita harus minta advice dari pimpinan, mencari jalan keluar oleh pimpinan, dan itu yang kami pegang. Tapi itu kan kalau dibilang rating, ini pemekaran ini seumur hidup saya jadi PNS gitu ya. Ini rating kecamatan inilah masalah pemekaran kecamatan yang ya, lucu juga kalau kadang-kadang dipikir pada saat saya putuskan, berpikir malam saat itu, mekar mana dulu ini? Apakah Sungai Raya dulu kita pecah atau Batu Ampar dulu kita pecah? Dengan masing-masing permasalahan, masing-masing aspek politik strategisnya. Akhirnya ya sebagai manusia yang kadang-kadang kan saya terbatas juga. Saya sholat saja. Sholat 100 rakaat, sholat hajat 100 rakaat. Ikut sholat hajatnya Nabi Daud lah. Gitu ya, sampai sehingga saya betapa yakin beratnya itu akhirnya berserah juga dengan keputusan Tuhan tahu tadi ya. Kenapa hati saya digerakkan untuk itu. Akhirnya alhamdulillah sekarang semua tinggal cerita. Dan kalau ditanya apakah saya bangga dengan itu, enggak. Ya tentu itu suatu output yang membanggakan tentunya ya, karena harapan dari banyak pihak untuk pemekaran tadi bisa terwujud. Baik.
Kalau tadi Pak Faisal cerita pemekaran kecamatan itu yang terberat itu ya. Ya di samping kepemimpinan Pak Faisal tentunya didukung oleh staf. Ini staf Pak Faisal sendiri gimana? Memang sih semua perangkat daerah merasakan keterbatasan ini ya, keterbatasan. Ya, staf saya alhamdulillah dalam pengertian keilmuan umum dalam menunjang tugas-tugas pokok, ya alhamdulillah cukup. Tapi kalau bercerita soal bagaimana keilmuan khusus, kita ditunjang oleh salah satu tenaga non PNS yang jago peta, jago peta. Tapi tentulah di kami sebagai pimpinan dan subkoordinator juga harus mengarahkan, membangun semacam metode kerja dengan mereka sehingga mereka bisa menerjemahkan lah apa yang kita kehendaki di tugas-tugas pokok tersebut. Dan itu memang alhamdulillah cukup. Dalam pengertian ya saya pun memberikan pendidikan khusus karena untuk ya, aplikasi GIS saya berkeinginan tidak cuma staf honorer yang satu yang bisa saya andalkan gitu. Saya berkeinginan ya setiap sumber daya di di bagian pemerintahan mengetahui dan mengerti tentang GIS, dan itu saya kursuskan walaupun khususnya cuma di kantor. Saya mengajar, saya kursuskan selama 1 minggu. Saya sendiri mengajar, saya ambil inti-intinya juga, berikan ajaran yang inti-inti saja. Jadi corporate university jadinya ya? Ya kurang lebih seperti itu lah, Pak. Iya. Nah, tularkanlah pengalaman-pengalaman bagaimana studi kasus. Kemudian tentu kami juga dibantu dengan SKPD lain. Ada beberapa SKPD yang mengikuti juga kursusnya, dan terkait dengan pemekaran kami kan harus berkoordinasi dengan kecamatan, dengan Pemdes, dengan lingkungan hidup, dengan PUPR untuk mendapatkan data-data, dan itu kita bagi tugas, membagi tugas sehingga setiap bagian itu saya libatkan di dalam proses bekerja. Jadi kalau konsep kami apapun pekerjaan itu setiap subkoordinator itu menjadi bagian dari tim dan kita bagi porsinya apa-apa. Walaupun sebagai leadernya tentulah subkoordinator yang bersangkutan seperti itu. Kalau cerita misalnya penyusunan dokumen LKPJ, ini kan subkoordinator turmi daerah yang menjadi leader. Tapi untuk masalah data, permintaan data, analisis data kita gunakan subkoordinator seperti itu. Gerak ya. Itu. Jadi kepemimpinan Pak Faisal terhadap semua, berapa subkoordinator? 3 subkoordinator. 3 subkoordinator. Ya. Kalau perangkat daerah yang di bawah koordinasi Pak Faisal sendiri, bagian tata pemerintahan, apa semua perangkat daerah? Enggak, Pak. Yang kita di bawah pengampu kita. Kalau di bawah pengampu ini kan Pemdes, kemudian 9 kecamatan itu menjadi bagian yang pengampu di bawah kita. Kemudian karena kami berkeinginan bahwa bagian pemerintahan ini adalah pemerintahan yang bersifat umum, maka dia juga harus mengetahui apa yang menjadi isu strategis dari SKPD lain, maka kami mengembangkan itu. Di subkoordinator pembinaan kecamatan itu, salah satu aspek yang saya tekankan adalah bagaimana dia bisa mendapatkan isu-isu strategis terkait dengan SKPD di bawah pengampunya seperti kesehatan, data-data tentang kesehatan, tentang indeks desa membangun, data-data tentang terkait dengan masalah pendidikan. Nah itu kita gunakan, kita perlukan. Karena pada saat kita menyusun dokumen LKPJ, itu kan seluruh SKPD, Pak. Iya. Ya, makanya kita kadang-kadang harus punya database dulu gitu. Sehingga data kita tidak tertinggal pada saat kita harus menginput dokumen LKPJ di dalam sistem. LKPJ ini kan atau LPPD ini kan dievaluasi setiap 3 bulan. By system semua. By system semua. Makanya kita tidak ingin tertinggal itu. Dan alhamdulillah di terakhir kita untuk level Kalimantan Barat, nah kita dapat ya tertinggi lah penilaian terhadap LPPD itu. Alhamdulillah. Nah kawan-kawan nelpon semua dari kabupaten lain gitu. Ucapan selamat lah intinya ya, alhamdulillah. Jadi rujukan gitu. Itu ya. Ya, ada beberapa yang mau kemarin gitu. Iya. Itu. Dari semua perangkat daerah tadi seperti kecamatan, utamanya Pemdes itu. Tapi mereka semua welcome dan support ya. Support, alhamdulillah support.
kecamatan sendiri kan punya dinamika yang luar biasa juga ya. Semua urusan ada di kecamatan. Ini Pak Faisal dalam mengkoordinasikan, memimpin, menggerakkan sesuai dengan apa yang Pak Faisal butuhkan tadi, ya. Dan juga tentu mendorong kecamatan untuk lebih produktif. Itu langkah apa yang sudah dilakukan ya? Ya, kami yang tahu begini, kita memahami bahwa camat ini adalah SKPD yang dia punya struktur organisasi sendiri yang sifatnya ya di bawah kewenangan dia. Kami tidak mungkin masuk terlalu campur jauh dengan kewenangan itu, karena itu kan akan bisa menimbulkan komunikasi yang tidak baik. Jadi kami cuma mengembangkan konteks-konteks yang sifatnya komunikasi, koordinasi melalui surat. Seperti contohnya laporan harian camat, nah seperti itu. Ya. Jangan sampai juga laporan harian camat ini disusun asal-asalan oleh kecamatan, maka kita coba merubah format itu. Jadi kita cocokkan dengan tujuan tugas pokok camat, kita cocokkan dengan apa yang diinginkan oleh daerah dalam mencari visi misi. Nah itu menjadi tugas dari bagian pemerintah untuk memformulasikan itu. Dan kita sebar ke kecamatan, jadi sehingga nanti pimpinan bisa mengetahui kira-kira kecamatan ini berapa persen dia nanti dalam menghandle misalkan isu terkait masalah kebijakan daerah yang terkait masalah masalah stunting, mungkin masalah IDM, masalah ADD, nah, seperti itu ketahuan seperti itu. Ya, semua kecamatan. Kita ingin merekam semua itu. urusan kan ada di kecamatan. Konsepnya itu ya seperti kita analisis konten. Di analisis konten itu kan kita ingin lihat apa yang menjadi konsennya pimpinan saat ini. Nah, kita bisa mempelajarinya, data awal kita dapat dari koran. Dari koran isu apa yang sedang berkembang, nah itu menjadi fokus kita untuk kita ramu. Dan kembali semua kecamatan tadi welcome dan support ya. Alhamdulillah atas mereka. Arahan dari bagian tata pemerintahan. Ya. Sehingga mereka bisa lebih produktif gitu ya. Ya, alhamdulillah. Kemarin kita rapatkan, kita koordinasikan, tidak ada penolakan. Pak Camat pun kita komunikasikan, is okay, kami ikut saja. Oke. Kalau permasalahan di kecamatan sendiri, yang Pak Faisal lihat, yang perlu lebih disupport lagi, kebijakan umumnya dibuat oleh bagian tata pemerintahan untuk ya, kami memantau melalui mekanisme koordinator kecamatan itu karena kecamatan ini kan juga bersifat melakukan pelayanan publik di tingkat kecamatan. Kita pantau itu dari rekam pantauan kami ya memang ada beberapa hal yang perlu mendapat dorongan, tapi dalam pengertian ini juga tergantung daripada kemampuan daerah seperti dalam hal pelayanan bersifat sarana prasarana seperti itu. Dia melayani KTP, melayani paten diserahkan kepada kecamatan. Nah, dia tidak ada ruang khusus yang bersifat seperti mal pelayanan publik, sehingga hal-hal seperti itu yang perlu kita perkuat. Dalam hal ini ya kami memberikan semacam saran saja rekomendasi kepada Pak Camatnya seperti apa. Juga kita pantau juga kekurangan daripada sumber daya terutama peralatan di kecamatan. Ternyata ini kan ya grade-nya itu kan sudah mengalami keterbatasan sumber daya ya. Nah, itu juga kita SDM, pembiayaan, sarana pasti terbatas. Dan kadang-kadang kami membawa Pak Satu untuk monitoring sehingga kebijakan bisa langsung disampaikan oleh kecamatan apa menjadi keluhan dan merekam itu melalui kegiatan pembinaan kecamatan. Seperti itu. Kalau terkait dengan tadi pemerintahan desa, ini kan jadi sorotan semua pihak ini kan. Pemerintahan desa sebenarnya punya potensi yang luar biasa untuk membangun dari desa gitu ya. Bahkan disupport dengan pembiayaan yang luar biasa. Lebih kurang 2 miliar satu desa APBDes-nya ya. Nah, ini Pak Faisal melihatnya gimana? Apa yang peran kebijakan umum apa yang dibuat oleh bagian tata pemerintahan? Ya, kami menganalisis hasil daripada yang dilakukan oleh desa itu dalam kerangka bagaimana meningkatkan indeks desa membangun. Itu menjadi concern kami karena di situ kami karena kita kan di kebijakan umum ini kan bersifat koordinasi bersifat umum, Pak. Tidak khusus. Itu teknisnya itu SKPD bersangkutan. Nah, kami analisis itu. Nah, tentunya kami dalam hal ini berkomunikasi dengan para fasilitator yang terkait dengan penanganan ADD dan itu kita mintakan datanya itu kepada fasilitator
Tapi capaiannya gimana? Dari indikator IDM tadi, progres terhadap desa-desa yang ada di Kuburaya? Alhamdulillah sekarang ini sudah ada ketentuan mengenai target bahwa setiap desa itu harus mencapai menaikkan indeks desanya. Dari rekod yang kami dapatkan pada saat itu kami awal di tahun 2018 itu kita analisis, itu 70% kondisi desa kita itu dalam kondisi tertinggal dan sangat tertinggal. Sangat tertinggal. Nah, sekarang posisi 2023 itu posisi sangat tertinggal sudah tidak ada. Oh, dalam kurun waktu 2018 ya, luar sampai biasa, dengan gitu. 2023 nggak ada ya? Ada kebijakan dari sekretariat daerah melalui keuangan yang mengharuskan kepada desa dalam hal ini melalui Pemdes tentunya untuk mengalokasikan pembiayaan-pembiayaan tertentu dalam rangka meningkatkan indeks desa membangun jauh sebelum. Alhamdulillah sekarang progresnya nampak. Tinggal kalau tidak salah tinggal satu saja desa yang masih dalam kondisi tertinggal. Itu pun indeksnya tidak terlalu jauh, dengan treatment sedikit saja dia sudah keluar dan posisi kita sudah masuk pada desa yang berkembang semua. Oh, ya rata-rata berkembang Ya. ya. Ada desa mandiri sudah. Masih mandiri sudah banyak, desa maju juga ya. sudah banyak. Gitu. Ya, ya. Ini prestasi yang luar biasa juga dalam luar kurun biasa waktu itu. 5 tahun. 5 tahun. 2018 2023 udah capaiannya luar biasa ya. Kan perlu. Dan saya dengar juga banyak apresiasi penghargaan terkait dengan kemajuan desa ini. Karena Pak Bupati sendiri inovasinya terhadap desa juga atensi dan inovasi luar biasa ya. Nah, ada CMS Desa yang pertama di Indonesia ya. Indonesia. Ya, ini memang luar biasa mewujudkan tertib tata kelola keuangan desa ya, yang selama ini menjadi bumerang semua desa. Ya. Kalau terkait dengan batas desa, batas kecamatan gimana Pak Faisal? Batas kecamatan kita ini sebenarnya sedang gini kita sudah melacak. Sebenarnya ada data itu, ada. Cuma untuk karena proses pemekaran kabupaten segala macamnya itu, data ini mungkin masih tersimpan di mana sehingga kami belum bisa mendapatkan data real seluruh kecamatan yang berbatasan itu dengan bentuk peraturannya. Itu belum ada. Berarti belum clear semua kecamatan, semua secara hukum clear Pak, karena kan sudah ditetapkan kecamatan batas administrasi pasti sudah ada. Cuma legalitasnya ini yang masih kami cari. Kami koordinasi sampai ke Mempawah juga. Sampai ke Mempawah kita koordinasikan. Ada, cuma di situ ya karena pejabatnya juga sudah berpindah, dokumen itu sudah barangkali mungkin sulit untuk dilacak. Salah satu-satunya cara berarti ya kita melakukan penataan ulang dengan terhadap sudah dilakukan penataan ulang ini. Ya sedang kita susun Pak. Dalam proses ya. Kan PR kita ke depan itu kan memang ada dua. PR kita terkait dengan batas kecamatan dan batas kabupaten. Kalau batas kabupaten kita sudah clear. Ada Permendagri, sudah poligon sehingga tidak ada masalah. Nah, tinggal berikutnya adalah peletakan patok batas. Nah, itu menjadi fokus utama kita memang melakukan. Ada target mungkin untuk penyelesaian batas-batas kecamatan desa ini? Kalau untuk target awal kita akan selesaikan di batas kecamatan dulu. Kan batas kecamatan ini yang berbatasan dengan sungai, ini kan sudah clear. Nah, tapi kemudian yang berbatasan dengan darat ada beberapa segmen yang masih belum clear, tapi dia menjadi tugas daripada dinas pemberdayaan masyarakat desa karena dia kan berkaitan dengan peta desa. Nah itu yang sedang kami upayakan untuk diselesaikan. Kenapa Pak Faisal melihat batas kecamatan dulu yang diatur? Kenapa tidak batas desanya? Karena bagian dari kecamatan ini kan desa. Kalau batas desanya semua clear, maka desa-desa kecamatan itu juga dengan sendirinya clear. Baik. Tapi kalau batas kecamatannya clear, belum tentu batas desanya clear. Di dalam batas kecamatan ini, Pak, yang bermasalah ini rata-rata batas desa yang batasnya dengan kecamatan gitu. Nah, itu makanya. Kenapa tidak secara deduktifnya batas desa dulu yang difokuskan gitu.
otomatis kami akan masuk ke batas desa, Pak. Karena kami tidak mungkin akan katakanlah melakukan perancangan melalui peraturan bupati dalam bentuk batas kecamatan A, manakala batas poligon desanya belum clear. Nah, seperti itu. Jadi memang yang saya sampaikan bahwa yang prioritas yang kita selesaikan batas kecamatan ini adalah desa-desa yang kebetulan letaknya itu bersinggungan dengan kecamatan lain. Nah, seperti Rasau Jaya, itu ada satu segmen yang belum selesai. Di Sungai Bawang itu ada 3 segmen di sekitar Pugu yang belum selesai. Nah, kita kerjasamanya dengan Pemdes. Karena kita kan bekerjasama dengan Pemdes. Baca desa juga di Pemdes ya. Karena kan kewenangan kami adalah kewenangan penyelesaian batas kecamatan. Manakala dia bicara soal batas desa, itu masuk kewenangan Pemdes. Walaupun secara tupoksi kita punya SK untuk penyelesaian secara bersama masalah batas desa itu, kita ada SK-nya itu di Bupati, dalam pengertian bahwa kami punya hak dan punya kewenangan untuk masuk ke ranah desa, tapi tetap dengan tidak meninggalkan daripada Pemdes itu sendiri sebagai leading sektornya, seperti itu. Ya, kalau di masyarakat sendiri gimana kebijakan atau kepemimpinan Pak Faisal sendiri di bagian tata pemerintahan yang terkait dengan masyarakat langsung gitu? Kalau kami ya, karena pengalaman kami tetap membina Pak dengan desa, terutama terkait dengan masalah pemantauan perkembangan di misalnya pemilu. Nah, kami kan harus memastikan, walaupun secara tupoksi dia menjadi tugasnya Kesbangpol, tapi kan karena kami adalah pemerintahan yang bersifat umum, tapi kami harus bisa tahu juga kan, kalau pimpinan bertanya dengan kita nanti suatu saat pas pemilu diselenggarakan, apakah suara-suara di sana itu sudah clear atau masih ada masalah dalam distribusinya, itu kan larinya ke kita juga, seperti itu. Walaupun ya itu secara tupoksi berada di bagian Kesbangpol, di SKPD Kesbangpol. Nah, kami berkoordinasi dengan kecamatan, dengan Pak Camatnya terutama, kecuali kalau ada hal spesifik tertentu di desa, ya baru kami berkomunikasi dengan desa. Pengalaman kami kalau di kecamatan sih tidak ada masalah gitu, dalam arti pengertian komunikasi kita terjalin dengan baik dengan 9 kecamatan itu. Terakhir kita nyusun MAJ, kita memerlukan data-data tentang indeks capaian daripada SKPD, ya kita juga berkontak dengan Pak Camatnya gitu. Nah. Ya, tentu dinamika di masyarakat kan juga pasti ada yang pro kontra. Setiap ada kebijakan umum yang dibuat itu pasti ada pro kontra. Pasti ada, Pak. Contoh saja terakhir terkait dengan batas wilayah Kuburai dan Pontianak, ya kan, terhadap masyarakat Perumnas 4 misalnya, ya kan, pro kontra. Nah, ini dari bagian tata pemerintahan sendiri melakukan pembinaan atau penyusunan kebijakan umum terkait dengan harapan masyarakat sendiri, upaya-upaya yang dilakukan selama ini, apa ada komunikasi langsung dengan masyarakat atau sering melakukan sosialisasi ke masyarakat langsung? Kita punya kewajiban setelah Permendagri itu ditetapkan itu melakukan sosialisasi. Sudah dilakukan? Sudah kita lakukan sosialisasi ke Perumnas 4. Bahkan kita juga sudah sebelum sosialisasi kita berkomunikasi kepada RT. RT melalui kepala desa di Pak Raja itu, kita komunikasi pada RT terkait dengan distribusi undangan, menangkap aspirasi apa sih yang diinginkan, sehingga pada saat pelaksanaan sosialisasi itu tidak terlalu banyak mendapat penolakan, kan itu kan memang isunya sangat strategis. Kalau di lapangan sebenarnya itu tinggal menjadi bagian daripada kita mendetailkan batas. Karena pada saat Permendagri itu disusun, barangkali mungkin dengan tingkat ketelitian petanya itu barangkali mungkin belum bercita resolusi tinggi, maka pada saat itu diambil ada bias. Tapi biasanya enggak terlalu lebar, biasanya paling-paling di lapangan itu sekitar 1 meter 2 meter, itu biasa lah. Karena kan GPS yang secanggih apapun pasti ada biasnya di lapangan. Skalanya ya. Skalanya. Tapi kami bersosialisasi itu dengan mengundang juga pemerintah kota dan pemerintah provinsi, kita undang untuk bersosialisasi. Alhamdulillah pada saat itu ya agak banyak. Walaupun ada masyarakat yang masih berpolemik terhadap itu akhir-akhir ini terkait dengan
bagaimana dia masuk dapil mana, seperti Yang pasti itu kan sudah Itu ditetapkan, sudah ditetapkan oleh dan Permendagri. sudah disepakati antar Kubu Raya Pontianak dan diketahui juga pemerintah provinsi ya. Ya. Oke. Pak Faisal, di desa-desa tadi ya, masyarakat yang dibina juga tadi. Pak Faisal juga tentu turun ke lapangan kan bersama tim di bagian tata pemerintahan. Ya, tentu memonep desa, kecamatan tadi. Yang paling berkesan bagi Pak Faisal nih apa ini pada saat monep berkomunikasi mengkoordinasikan itu semua? Ya, masing-masing desa ini kan mempunyai potensi, Pak ya. Dan harapan mereka itu besar pada pemerintah kabupaten. Jadi pada saat kami monitoring ya, kami melihat ada harapan yang disamatkan kepada mereka melalui kami, melalui proses kebijakan maupun kecamatan. Kami melihat bahwa pada saat kami di lapangan ini ada desa-desa yang barangkali mungkin perlu kita lakukan keberpihakan dalam Maksud percepatan. keberpihakan Ya, positif tentunya. Keberpihakan dalam penyusunan kebijakannya. penyusunan kebijakan. Oke. Ada desa yang tingkat kemampuan dan kemajuan desa ini kan tidak sama. Desa-desa yang barangkali mungkin dekat dengan pusat-pusat pemerintahan di level kecamatan atau di sub-sub pertumbuhan, dia cepat berkembang. Tapi bisa kita bayangkan kalau desa itu jauh, apalagi aksesnya terputus. Nah, pada saat kami ke lapangan, kami kan mengambil koordinat itu kan melampaui itu. Ya. Karena koordinat ini kan tidak bisa kita sembarangan. Bisa di dalam hutan itu Bisa ya. dalam hutan dan kita berjalan melalui Iya, itu. Dan kita melihat suasana. Saya sering lihat situ. itu video bisa nyebrang sungai, jalan di Iya. genangan air ya. Ya, melihat harapan-harapan di situ. Kita kadang-kadang sebagai aparatur itu merasa iba juga Iya. dengan tingkat kemajuan, karena kita berpikirnya bahwa kemajuan ini berpengaruh kepada tingkat kesejahteraan dia. Oke. Akses yang terputus misalnya. Makanya program-program digalangkan oleh Pak Bupati melalui jalan poros dan lingkungan itu sangat luar biasa untuk mendekatkan aksesibilitas gitu. Ya. Teorinya Ivan Illich itu kan dia berpijak pada aspek pendidikan. Manakala orang itu berpendidikannya baik, maka otomatis daerah itu pasti akan maju. Itu teori Ivan Illich. Ya. Maka kita bisa melihat kenapa daerah-daerah pesisir lebih cepat berkembang dibandingkan daerah-daerah pedalaman. Pada komunikasi yang nyambung. Ya. Dibandingkan pedalaman harus sekian jam bertemu. Nah, itu yang menjadi kami itu sangat berkesan kalau kami sampaikan. Nah, tapi yang ingin saya sampaikan kepada staf saya bahwa ke lapangan tidak cuma sekedar ke lapangan. Ke lapangan potret desa itu. Pulang ke kantor buat kebijakan. Nah, itu yang saya sampaikan. Namanya membuat kebijakan ini kan tidak harus mempunyai kemampuan pendidikan yang baik, tapi kita berpikirnya bahwa seorang PNS dia dituntut untuk itu. Ya. Dengan level strata pimpinan. Dan Pak Faisal melihat itu di lapangan ya. Ya, saya Ya melihat memang itu. kondisi Kubu Raya, walaupun beberapa tahun terakhir ini Kubu Raya berhasil mencatat sebagai daerah yang terendah angka kemiskinannya se-Kalimantan Barat ya. Tapi tentu masih banyak Iya. masyarakat kita yang butuh perhatian. Pak Faisal melihat itu ya. Iya, Dan menangkap itu. Iya. Apa yang Pak Faisal bayangkan dan harapkan kemudian yang terpikir oleh Pak Faisal untuk mensejahterakan mereka ini? Ya mungkin karena pertama yang muncul pemikiran seperti itu mungkin karena ya saya tidak bisa terlepas dari background saya sebagai di Bapeda sebagai perencana gitu. Jadi itu tidak terlepas, setiap ke lapangan pasti akan seperti itu. Maka begitu muncul hal seperti itu, kita berpikirnya bagaimana kita melakukan suatu perumusan misalnya melalui kebijakan, pendekatan-pendekatan pembangunan terbaru bisa mengeluarkan atau bisa paling tidak mengarahkan desa ini untuk bergerak, tidak terjebak dalam keterbatasan yang mereka miliki melalui program tentunya. Ya, itu
menyentuh hati Pak Faisal tidak bahwa mereka ini saudara-saudara kita ini ya yang masih terpuruk ini perlu diangkat sehingga Pak Faisal membuat kebijakan tadi ya sebagai bagian dari pembuat kebijakan umum yang bisa mengkoordinasikan semua SKPD terkait. Apa sentuhan dari Pak Faisal sendiri? Biasanya kalau kami setelah melihat itu kita mengambil karena apa? Ada kewenangan-kewenangan yang kami tidak bisa lampaui. Keterbatasan kewenangan kami di pemerintahan umum sehingga kami tidak bisa masuk terlalu dalam kepada kewenangan SKPD. Tapi kami mempunyai kewenangan untuk memanggil SKPD tersebut sehingga kita melakukan rapat koordinasi. Sebagai contoh, kami pernah monitoring bertemu dengan guru. Di situ ada ruang kelas yang udah kayak kambing, Pak. Kayak kandang kambing gitu. Dan kotoran kambing ada. Dijadikan kandang kambing. Di situ diskusi dengan Pak, walaupun bukan tupoksi saya. Kenapa seperti ini? Ya karena kami udah minta bantuan, Pak. Melalui Dapodik pun kami tidak dapat. Mohon maaf, bahasanya yang dapat adalah isi itu aja. Ada faktor kedekatan, faktor hubungan historis. Pokoknya tadi itulah. Ada tidak berpihakan kemana. Masih Bapak gunakan? Saya bilang, masih Pak. Bapak pernah bayangkan enggak Pak? Saya bilang, pada saat anak SD itu belajar, roboh, ada korban. Mau digimanakan lagi Pak? Ruangan tidak ada lagi kami. Gitu. Terus apa yang Pak Faisal lakukan selanjutnya? Saya panggil SKPD-nya Pak, yang menangani itu. Saya sampaikan itu. Harapan kami itu bisa masuk ke dalam perumusan kebijakan dia sebagai bahan perbaikan minimal satu lokal. Sehingga anak-anak itu terselamatkan. Hal seperti itu yang kadang-kadang menyentuh. Kalau dipikir-pikir, ya kita agak salah juga. Sebenarnya kita tidak boleh secara langsung mengintervensi kebijakan SKPD lain. Tapi kadang-kadang ada hal-hal tertentu yang ya saya bilang tadi terobos. Karena panggilan tanggung jawab tadi ya. Terobos. Karena Pak Bupati kan selalu menekankan tanggung jawab itu ya. Karena alhamdulillah dengar terakhir itu dapat satu lokal. Itu senang sekali gitu ya. Alhamdulillah gitu. Apa yang diupayakan. Ya karena mungkin hubungan baik dengan kolega dengan SKPD lain, saya bisa seperti itu, bisa minta bantu seperti itu. Secara pribadi, secara emosional sih saya enggak. Baru saat itu bertemu secara emosional, tapi bagaimana membayangkan anak saya kalau sekolah dalam suasana seperti itu bagaimana gitu. Itu yang terbayangkan. Nah, itu yang saya tidak ingin gitu. Ya, memang di Kuburaya ini luar biasa bangunnya. Ratusan, lebih kurang 400-an sekolah SD SLTP yang harus ditangani ya. Dengan kemampuan keuangan tentu sangat-sangat terbatas ya. Tapi ya tadi dikoordinasikan, disusun skala prioritasnya, alhamdulillah ya. Ya, dan kita syukuri PM Kuburaya ini nomor 3 luar biasa juga ya. Tinggi. Sekarang nomor 4 se-Kalimantan Barat ya. Ini luar biasa. Tapi secara scoring itu ada peningkatan, ada peningkatan. Ranking memang IPM kita nomor 4, tapi scoringnya ada peningkatan dari tahun ke tahun. Ya, ini tentu ini semua di bawah koordinasi dan kinerja tim yang ada di Kabupaten Kuburaya sendiri ya. Arahan inovasi Pak Bupati juga. Ini menyemangati. Nah, Pak Faisal, kalau melihat kondisi di lapangan seperti itu, dengan tim kerja Pak Faisal sendiri di dalam ini, bagaimana kesan-kesan Pak Faisal ya dengan tim di dalam ini? Apa harapan Pak Faisal ke depannya, peningkatan-peningkatan apa yang diperlukan? Baik, kalau untuk tim kami, ya tentunya saya berharap siapapun dia punya idealisme yang harus dipertahankan dia. Integritas ya, gitu lah ya, integritas yang terkait harus dengan tanggung jawab. Harus dipertahankan dia. Terlepas bagaimanapun penilaian orang. Seperti itu.
Jadi dengan begitu maka akan ada kepedulian. Walaupun bukan menjadi tupoksi dia, paling tidak dia punya kepedulian untuk membuat perbaikan kepada orang lain. Ya, karena memang bagian tata pemerintahan ini dari dulu memang ini sebagai bagian tampung tantra istilahnya. Di saat orang lain tidak mengerjakan, bagian pemerintahan lah yang tampil itu mengerjakannya. Ya, memang diperlukan SDM seperti itu. Alhamdulillah SDM saya cukup. Dalam pengertian ya kalau kurang sana sini ya itu wajar. Nggak ada juga yang sempurna. Tapi saya bersyukur punya SDM yang dibekali kemampuan yang cukup dari sisi pengalaman maupun dari sisi intelektual. Dan ada satu hal lagi bahwa mereka bekerja melalui teamwork. Seperti itu. Teamwork. Itu pasti memerlukan dan cermin dari kepemimpinan Pak Faisal sendiri gitu. Seperti itulah. Karena nggak mungkin itu bisa solid kalau pemimpinnya tidak bisa menggerakkan, mengkoordinasikannya. Oke. Kalau dari lingkungan sendiri, lingkungan keluarga, kan tentu ini menyita waktu sekali nih Pak Faisal ya. Apalagi sampai kalau ke lapangan bisa berhari-hari itu ya. Apalagi kalau dalam hal ngukur tapal batas, itu keluar masuk hutan. Nah, untuk lingkungan terdekat sendiri ini support. Alhamdulillah ada support Pak, karena kami sering lembur. Hal-hal tertentu ya memaksa kami harus lembur. Dan biasanya kalau sudah lembur ya istri nemani. Oh, luar biasa, harmonis sekali ya, romantis ya. Walaupun tidur di sebelah gitu, tapi gitu. sampai jam 2 baru selesai, baru kita bangunkan. Luar biasa. Terakhir ya, waktu menyusun masa akhir jabatan bupati, ini kan kita menggunakan konsep yang agak berbeda. Kita gunakan pendekatan tabloid, bukan pendekatan dokumen biasa, yang dia memerlukan anak saya di satu sisi sedang tugas juga. Sementara dokumen ini tidak bisa digunakan dikerjakan dengan komputer yang standar. Jadi ya saya pinjam dulu, tunda dulu lah tugasnya gitu. Nah, seperti itu. Properti pribadi juga. Istri nemani lah sambil nonton gitu. Nanti kalau selesai bangunkan. Nah, itu udah sekitar ya sebulan ini lah seperti itu. Luar biasa. Tapi ya memang bukan hal yang baru buat kami karena kalau anak saya pun ada tugas, saya biasa nemani gitu. Walaupun saya cuma duduk nonton TV gitu. Paling tidak dia ditemani lah gitu. Keluarga yang harmonis ya. Sampai itu. istri mendampingi lembur itu sampai jam 2 malam juga ya. Pak Faisal melihat perjuangan istri juga seperti itu, atensi dan ya cinta kasih istri terhadap Pak Faisal seperti itu. Gimana Pak Faisal? Saya belajar dari orang tua juga, Pak. Orang tua saya juga kurang lebih seperti itulah. Kalau bapak saya lembur, ibu saya menemani. Saat itu saya masih kecil, saya mungkin cuma bisa memandang. Tapi itu mungkin jadi contoh untuk saya pribadi bagaimana membina itu. Walaupun saya tidak minta itu, kalau saya sedang lembur, itu otomatis saya ambil bantal samping saya sama tidur. Secara ini Pak Faisal sendiri disadari atau tidak ada meningkatkan rasa cinta Pak Faisal dengan istri dengan kondisi seperti itu? Kami percaya bahwa segala sesuatunya itu ada proses. Dan proses itu yang kami nikmati sampai tua. Karena kalau tetap utuh ya. Kalau udah tua nih kan tinggal cerita, Pak. Energi untuk ngapa-ngapain kan udah habis juga. Nah, tinggal cerita itulah yang harus kita pertahankan. Dan itu mungkin ya saya harapkan bisa ditularkan, dicontoh sama anak saya, mungkin anak cucu saya. Mungkin suatu saat jadi cerita. Kalau ada kesempatan untuk peluang untuk lebih membahagiakan istri tadi, apa yang Pak Faisal ingin berikan, ingin lakukan? Saya mau bawa dia umroh. Umroh, iya. Luar biasa, mulia sekali ya Pak Faisal ya. Insya Allah semoga terwujud Pak Faisal ya. Selain itu? Mungkin cukup. Tetap bersama yang penting ya. Bersama-sama lah.
Ya, 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 ya. Sakit susahnya dinikmati bersama dari dulu. Emang pernah merasakan sakit bersama? Pernah juga. Susah bersama? Pernah juga. Pernah. Tapi Yang paling terpuruk itu apa? Setiap orang kan punya cerita hidup masing-masing, Pak ya. Iya. Nah, yang terpuruk itu Iya. saat saya kehilangan anak saya. Ini. Betul. Iya, iya, iya. Yang pertama, Ya. Pasti itu kehendak Tuhan yang terbaik ya, misalnya. Saya turut berduka, turut prihatin ya, tapi insya Allah itu tentu adalah yang terbaik, ya, kasih. ketentuan Allah ya. Dan Pak Faisal beserta istri bisa menjalani sampai dengan saat ini suatu keyakinan akan itu ya, pengorbanan yang luar biasa. Tapi insya Allah ada hal baik lainnya ya, misalnya. Kasih. Ya, ya. Saya yakin juga itu. Kebahagiaan yang dirasakan bersama keluarga yang paling berkesan itu apa? Banyak, Pak. Banyak ya, nggak terhitung ya. Banyak sekali. Ya, mungkin setiap hari bahagia ya. Hal kecil-kecil saja kadang-kadang yang cukup lah. Bantu masak, bantu nyuci. Iya, iya. Yang penting bersama-sama lah. Luar biasa. Ya, ya semoga ini jadi penyemangat juga Pak Faisal tetap istiqomah ya. Tetap tentu bersemangat membangun Kubur Raya ya. Berinovasi dengan ya keterbatasan yang ada ya. Dimanapun posisi tentu memberikan arti makna ya. Ya. Kasih. Orang bijak banyak bilang mari kita menebarkan manfaat, insya Allah kita akan menuai hasil keberkahannya. Amin, amin. Ya. Karena sebaik-baik manusia kan adalah yang bermanfaat katanya kan. Ya. Baik, terima kasih Pak Faisal Sama-sama, Pak. atas kehadirannya, terima kasih atas informasi dan pencerahannya terkait dengan apa yang dilakukan di Kubur Raya. Mungkin tidak banyak orang yang tahu bahwa lebih kurang 16 tahunan Kubur Raya membangun ini. Di belakangnya, dapurnya seperti Pak Faisal tadi, bagaimana mulai dari merencanakan Kubur Raya ini, ya, memberikan pelayanan kepada semua pihak. Ya. Tidak banyak mungkin yang tahu dan mudah-mudahan ini menjadi media sedikit informasi yang bisa kita berikan kepada semua pihak. Amin. Terima kasih sekali lagi Pak Faisal. Pak. Sehat dan sukses selalu. Salam untuk keluarga. Tetap ceria, bahagia. Ya. Ya, amin. Jadilah keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya Allah ya Allah. Demikian tadi sejenak kita dialog asyik bersama Pak Faisal, seorang kepala bagian tata pemerintahan di Kabupaten Kubur Raya. Setelah kita ikuti bersama bagaimana kisah pengalaman beliau baik di kantor pemerintahan dalam melayani masyarakat di lapangan, dan juga yang unik juga tadi bagaimana kehidupan rumah tangga beliau, betapa harmonisnya beliau dengan istri dan anak-anak. Ini salah satu contoh bahwa di birokrasi pun di PNS masih ada insan-insan yang seperti ini ya, yang memberikan pelayanan dengan tulus, dan semoga ini menjadi pembelajaran bagi kita semua. Sekian, salam sahabat Sekda Podcast dimanapun berada. Kita akan ketemu lagi di sesi yang lebih menarik adanya. Salam. Sejenak kita dialog asik.